Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyid Partasilo, NIM 203307086, kelas D1B. Kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi penjualan snack. Deskripsi proyek. Sistem informasi penjualan snack adalah sistem informasi yang digunakan untuk menjual snack atau jajanan. Dengan sistem informasi ini memudahkan pembeli untuk membeli snack secara online atau bisa datang di alamat penjual. Pembelian secara online dapat dilakukan dengan perantara aplikasi jual beli online agar aman, atau bisa menghubungi kami di web airsnack.co.id. Proyek pengembangan sistem informasi penjualan snack ini dikehendaki oleh grup Airsnack. Proyek ini harus mulai dikerjakan pada tanggal 9 September 2020, yaitu Senin bulan. Proyek dan harus selesai paling lambat pada tanggal 3 Desember 2020, yaitu sebelum dibukanya penjualan snack ini. Proyek pengembangan sistem informasi ini akan dikerjakan oleh tim Airsnack di alamat penjual. Proyek ini dikerjakan menggunakan metode RAD, Rapid Application Development, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi. Keadaan current system. Sistem penjualan snack ini melalui reader atau perantara web jual beli terpercaya, sehingga pembeli tidak perlu khawatir. Pertama, proses pengiklanan. Sistem saat ini melakukan pengiklanan melalui media sosial karena banyak pengguna media sosial di Indonesia. Proses pembelian snack. Pada sistem ini kami berlaku sebagai reseller snack yang akan dijual. Kami akan berfokus pada penjualan snack kekinian yang banyak diminati sekarang. 3. Proses pembelian dan pembayaran. Pada sistem yang ada saat ini, pembelian snack dapat dilakukan secara online melalui aplikasi perantara jual beli online yang terpercaya, sehingga pembayaran dapat dilakukan secara aman dan pembeli tidak khawatir. Lingkup proyek. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap analisis. Yang ketiga, tahap desain. Yang keempat, tahap konstruksi. Kelima, tahap uji coba. Yang keenam, tahap implementasi. Selanjutnya, lingkup proses. Proses pertama adalah penentuan pengiklanan. Proses kedua, menentukan snack yang akan dijual. Proses ketiga, menentukan metode pembayaran. Ini adalah gambaran diagram aliran sistem informasi lama. Dan ini diagram aliran sistem informasi baru. Dibandingkan dengan yang lama, diagram sistem informasi baru lebih efisien dan mudah digunakan. Selanjutnya, diagram info sistem baru. Pada diagram ini sudah melalui input, proses, dan output. Diagram konteks sistem baru. Pada diagram ini data dikelola sehingga dapat mudah dimasukkan ke staf dan administrasi. Diagram DFD level 0 sistem baru. Pada diagram ini terjadi proses input, pengelolaan data, lalu proses output, kemudian diserahkan ke pimpinan. Selanjutnya, ini adalah diagram DFD level 1. Pada diagram ini terjadi proses input data barang, input data pelanggan, dan input data transaksi penjualan. Kemudian diagram DFD level 2.
Pada diagram ini terjadi proses pengelolaan pada transaksi. Diagram DFT level 3 sistem baru. Pada diagram ini terjadi proses output laporan penjualan barang per periode, proses output daftar pelanggan, proses output faktur penjualan, proses output laporan penjualan barang per periode. Lalu proses output daftar pelanggan dan proses output faktur penjualan. Kemudian ini adalah desain tampilan output sistem baru. Pada desain ini saya menampilkan laporan penjualan barang per periode. Kemudian ini adalah relasi antar sel atau tabel. Kemudian desain input. Pada desain ini adalah tampilan yang akan digunakan pada sistem informasi yang akan digunakan. Ini desain input transaksi penjualan. Kemudian desain proses jumlah harga. Jumlah harga sama dengan harga satuan kali jumlah jual. Kemudian desain proses total harga sama dengan total harga tambah jumlah harga. Desain proses penjualan stok. Stok sama dengan stok tambah jumlah input stok baru kurangi jumlah jual. Ini adalah tabel analisis biaya. Pada tabel ini terdapat biaya-biaya yang akan digunakan, yaitu biaya pengadaan dan biaya persiapan operasi. Kemudian ada biaya proyek dan biaya operasi dan perawatan. Kemudian ada tabel analisis manfaat. Pada tabel ini terdapat keuntungan terwujud dan keuntungan terwujud, yaitu total manfaatnya 68 juta, 88 juta, 113 juta, 135 juta. Perhitungan Return of Investment atau ROI. Dari dokumen perencanaan sistem informasi dapat diketahui bahwa proyek sistem bernilai 173 juta dari dokumen tersebut dapat dilihat dari manfaatnya adalah manfaat pertama, manfaat tahun ke-1 sebesar 68, kedua 88 juta, ketiga 113 juta, keempat 125, 500 juta, total manfaat 394, 500 juta. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan biaya tahun 0 173, biaya tahun pertama 12.200, kedua 13.500, ketiga 15.800, keempat 17.50.000 juta, total biaya 231.560 juta. ROI sama dengan total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya kali 100%. ROI sama dengan 394.500 juta kurangi 231.560.000 bagi 231.500.000 kali 100%. ROI sama dengan
70,37%. Maka investasi pada pengembangan sistem informasi ini dapat berguna karena melebihi keuntungan sebesar 70,37%. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil laporan dan uraian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nama proyek Sistem Informasi Penjualan SMEK adalah sebagai berikut. Sistem informasi penjualan SMEK dapat meningkatkan keefisienan pekerja dalam melakukan tugasnya. Sistem informasi penjualan SMEK mampu meningkatkan angka penjualan produk. Sistem informasi penjualan SMEK dapat diterapkan pada sistem penjualan lain karena mudah diterapkan. Untuk saran untuk proyek berjudul Sistem Informasi Penjualan SMEK adalah penerapan sistem informasi ini harus didukung oleh pekerja yang mampu menggunakan komputer dengan baik. Lalu perlu adanya bimbingan pada pekerja yang belum memahami sistem informasi ini. Sebagai pengawas, harus mampu mengawasi pekerjanya agar sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seluruh komponen harus ikut serta dalam menerapkan sistem informasi ini agar berjalan sesuai yang diharapkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.